Untuk membahas bagaimana peluang Garuda Muda nanti malam, kita sudah bergabung dengan pengamat olahraga Muhammad Kusnaini alias Bungkus. Selamat sore, salam olahraga Bungkus. Salam olahraga Jaya. Semangat sekali ya Bungkus ya. Langsung saja Bungkus, bagaimana nih peluang Sintayong bisa membawa pulang trofi perdana malam nanti? Iya, Indonesia ini bersama dengan Thailand, Vietnam, Malaysia sering saya katakan negara-negara yang levelnya sudah sejajar di Asia Tenggara ya. Di antara 4 negara ini kemampuan untuk saling mengalahkan itu ada. Jadi siapa yang lebih siap itu akan mampu mengalahkan. Jadi itu sudah terbukti misalnya di level senior, kemudian di level U23 seperti terlihat kemarin di SEA Games, Indonesia kan juga bisa mengalahkan Thailand, bisa mengalahkan Vietnam juga. Jadi tadi rekor pertemuan tadi disebut Indonesia nggak pernah menang di usia 23. Di SEA Games terakhir kita bisa mengalahkan Vietnam. Jadi semua tim di Asia Tenggara yang saya sebut tadi, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thailand, itu levelnya sudah sama. Semua bisa saling mengalahkan. Dan kita sudah membuktikan meskipun kita underdog, bisa mengalahkan Thailand di semifinal, yang di fase grup justru bermain sangat bagus ya. Jadi menurut saya optimisme harus kita tumbuhkan, meskipun banyak orang lebih menjagokan Vietnam di final kali ini. Tapi dengan absennya atau potensi absen 3 pemain kunci malam nanti ada Irfan Jauhari, Bagus Kava, dan Beckham Putra. Absennya 3 pemain ini menurut Anda apakah akan berpengaruh besar terhadap permainan Garuda Muda? Iya, jadi sebetulnya ketika kita berangkat ke AFF U23, kita juga sudah kehilangan lebih dari separuh pemain utama. Karena kalau kita bandingkan tim ini dengan SEA Games, itu tim yang dibawa ke Thailand kali ini, itu materinya tidak sampai separuh pemain yang menjadi andalan di SEA Games kemarin. Sehingga memang di laga awal, di 2 laga awal, tim kita ini tampil tidak begitu optimal karena beberapa pemain baru mulai debutnya bersama timnas di kelompok usia ini. Beberapa pemain bahkan bisa dibilang baru mengalami sekali berkostum tim nasional. Sehingga memang wajar kalau di 2 laga awal mereka bermain tidak optimal. Tapi kemudian sesudah mereka melewati 2 laga awal, melawan Thailand kan kita bisa bermain lebih baik. Jadi saya pikir faktor adaptasi itu memang diperlukan. Siapapun yang bermain untuk tim nasional, itu rata-rata butuh adaptasi. Bahkan tidak hanya tim nasional, di level klub pun pemain membutuhkan itu. Adaptasi, kemudian juga pengenalan. Lebih dari itu juga mungkin dari sisi mental, dia harus menguatkan diri dulu. Karena kalau main di tim nasional itu kan beda tantangannya. Membawa nama merah putih, membawa lambang Garuda di dada. Tapi kalau Anda melihatnya, para pemain yang tadi Anda sampaikan perdana memakai kostum timnas ini, apakah akan bisa menyamakan permainan dari timnas Vietnam? Vietnam juga tidak lengkap sebetulnya materi pemainnya, sama seperti kita. Beberapa pemain kunci Vietnam yang main di SEA Games itu juga tidak main di AFF kali ini. Begitu juga dengan Thailand. Jadi tidak perlu kita terlalu membesar-besarkan nama Vietnam, tidak perlu terlalu risau, tidak perlu terlalu silau dengan Vietnam. Kuncinya kita menghadapi Vietnam harus main sama baiknya dengan ketika melawan Thailand. Jadi ketika kita melawan Thailand, ada 2 hal yang sangat positif yang ditunjukkan oleh tim U23 kita. Yang pertama, secara mental, mereka bisa memperbaiki mentalitas bertandingnya. Mereka bermain lebih rileks, lebih tenang, dan ketika menghadapi tekanan lawan tidak terpancing, itu kadang-kadang menjadi hal yang merugikan kita. Tapi lawan Thailand, kita bisa tunjukkan bahwa kita bisa bermain positif, bisa bermain fokus, sampai akhir pertandingan. Itu secara mental. Yang kedua, secara teknis, kita bisa memperbaiki beberapa kelemahan yang terjadi di 2 pertandingan awal. Pertahanan kita lebih rapi, lebih fokus, meskipun masih kebobolan, tapi fokusnya itu bisa diperlihatkan. Dan yang kedua, penyelesaian akhir ya, tidak hanya bergantung kepada Sananta. Pemain lain juga berkontribusi mencetak gol. Bahkan pemain belakang Ferrari juga menyumbang gol. Nah, melawan Vietnam, kita juga mungkin akan melihat bagaimana Sananta dikunci oleh lawan. Nah, di situ penting pemain-pemain seperti Schroyer, beberapa pemain yang lain di lapangan tengah, Arhan Fikri, begitu juga pemain belakang seperti Ferrari dan sebagainya, bahkan Robby Darwish, diharapkan berkontribusi juga mencetak gol, tidak hanya bergantung pada Sananta. Pertahanan dan penyelesaian akhir. Satu hal lain adalah lemparan ke dalam Indonesia, Bungkus, yang bahkan disebut oleh media Vietnam sangat mematikan. Dalam laga lawan Thailand pun salah satu gol adalah hasil dari lemparan ke dalam. Menurut Anda ini akan menjadi salah satu strategi atau senjata yang digunakan STY juga dalam laga malam nanti? Oh iya, kan waktu SEA Games kemarin kita juga punya Arhan yang punya kemampuan lemparan ke dalam, dan itu ikut berperan di balik keberhasilan kita meraih medali emas. Dan jangan lupa di samping ada Robby Darwish, kita masih punya Alfiandra Dewangga yang juga punya kemampuan lemparan ke jauh.
Dalam sepak bola modern, pelatih harus bisa memaksimalkan semua potensi untuk mencetak gol ya. Kalau kita tidak punya pemain yang mampu mencetak gol dari kemampuan dia membongkar pertahanan sendiri, kita harus memaksimalkan pemain sayap. Nah, kalau kita tidak bisa memaksimalkan pemain sayap, kita harus memaksimalkan tendangan dari luar kotak penalti. Kalau itu pun tidak bisa, kita harus memaksimalkan dari sumber yang lain. Salah satunya lemparan ke dalam, dan itu sudah kita lakukan di beberapa kesempatan. Ini menjadi kalau misalnya Indonesia kita harus optimis tentunya. Kalau menang kemudian nanti akan menjadi gelar perdana dari STY. Optimismenya akan seperti apa menurut Anda dari STY sendiri untuk bisa memboyong trofi perdananya? Iya, yang menarik kan STY ini juga nggak terlalu pusing untuk meraih gelar perdana bersama Indonesia ya. Dia juga menyadari bahwa gelar itu bukan satu-satunya cara untuk menunjukkan bahwa dia punya kemampuan. Bagaimana dia menaikkan level permainan Indonesia, bagaimana dia menaikkan peringkat FIFA Indonesia, juga menunjukkan bahwa dia mampu memberikan perbaikan. Jadi gelar ini sifatnya lebih merupakan pengukuhan ya. Dan sejak awal kan tim ini berangkat ke Thailand tidak dengan ambisi menjadi juara. Itu saya pikir hal yang positif, yang membuat bebannya itu tidak terlalu berat. Nah, mudah-mudahan final perasaan rileks itu yang sudah ditunjukkan ketika melawan Thailand itu bisa terulang. Orang kalau bisa bermain rileks dalam pertandingan final, bermain lepas, itu biasanya mainnya lebih bagus dibanding lawan yang mungkin lebih diunggulkan. Tapi lawannya tidak main rileks, tidak lepas mainnya. Baik, terakhir Bungkus, saya yakin ini Anda sudah sering sekali ditanya di setiap pertandingan. Prediksi skor Anda untuk laga final nanti malam? Ya, sebagai orang Indonesia, saya berharap ya, ini bukan prediksi, berharap menang minimal dengan skor 1-0 aja, itu udah lebih bagus. Lebih sulit dibanding lawan Thailand nih pasti. Yang penting kemenangannya ya Bungkus, bukan skornya. Iya, berapa pemenangnya mungkin juara. Baik, kita sama-sama doakan agar Garuda Muda bisa bertanding maksimal malam nanti. Terima kasih Bungkus sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore.